Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin jamaah, sahabat, kolega, teman-teman saya di semua komponen, izinkan saya meneruskan ngaji kita pada pagi hari ini seraya memohon doa dan bersyukur pada Allah. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Setelah kita dua tanjakan kita lalui, satu tanjakan apa itu ilmu, kemudian tanjakan taubat. Maka dengan demikian sekarang kita masuk watsalits al-aqabatu wa ya aqabatul awaik. Yang ketiga adalah tanjakan berbagai rintangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Lemhanas itu kan ada apa, ATHK ya, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, gitu kan. Nah, dalam beribadah rupanya Imam Ghazali sudah memulai dengan seperti itu. Yang ketiga adalah aqobatut talid wa ya aqobatul awaik. Ya. Jadi tanjakan berbagai perintah. Para salikin rahimahullah, sahabat-sahabat saya, mohon maaf, kita baca. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. Tsumma 'alaika ya talibil ibadah waffaqakallahu ta'ala bi taf'in awaiki hatta tastaqima ibadatak. Tsumma, maka kalau sudah selesai taubat, kita sudah insya Allah bersih di dalam jiwa kita bertaubat. Ya talibal ibadah, wahai orang yang pencari ibadah yang baik, yang khusyuk, tuma'ninah, ya mutawamah, kira-kira wafaqakallahu bitaf'in, maka semoga Allah memberikan taufik kepadamu bitaf'in, dengan menolak. Artinya membentengi hal-hal yang menjadi perintah kata, yaitu apa? Al-waik, yaitu perintah. Hatta tastaqima ibadatik, hingga engkau bisa menegakkan ibadah. Coba kita tanya pada diri kita, introspeksi. Kita itu malas beribadah atau enteng beribadah? Kita itu kalau azan, kalau sholat malam, kira-kira enteng sholat atau tidak? Nah, coba ini kita tanya. Kalau kita masih malas melakukan kebaikan, zikirnya habis sholat zikir, malam juga masih malas untuk sholat malam, maka ini berarti ada ngawaiknya, awaiknya, ada namanya perintahnya, ada hambatannya, ada penghalangnya, sehingga kita itu tidak mampu menjalankan dengan baik. Nah, ini menurut Imam Ghazali harus dihilangkan. Perintah itu harus dihilangkan. Ibadatik, sehingga ibadah kita itu betul-betul apa? Tastaqim, berdiri tegak, sholat kita, amalan-amalan kita itu kita lakukan dengan baik. Wa qad dzakarna anna awaik arba'ah. Menurut Imam Ghazali ada 4 perintah seseorang dalam beribadah. Apa itu?
akhaduha ad-dunya wa ma fiha wa taf'uha innama huwa wat tajarrudi anha wa zuhdi fiha. Yang pertama adalah perintah yang disebut dengan dunia beserta isinya, ad-dunya ma fiha. Jadi dunia itu perintah. Dunia hubbud dunya, kemarin kita di kitab Hidayatul Athiya kita bahas sebentar itu. Nah, karena itu watafuha, kamu harus menolaknya sungguh-sungguh. Wa tajarrudi anha wa zuhdi fiha. Kalau kita mampu untuk menolak dunia beserta isinya, menolak ya, bukan meninggalkan ya, artinya kita tidak bergantung pada dunia, maka wa zuhdi, kamu akan bisa zuhud padanya. Jadi kemarin kita sebutkan kan, orang yang zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia. Orang zuhud bukan berarti meninggalkan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Tetapi intinya zuhud itu adalah orang yang tidak bergantung pada urusan dunia, bergantungnya kepada Allah. Banyak orang, ada cerita di beberapa riwayat Hikayatul Auliya, ada kakak adik yang satu pejabat besar, ya karena gubernur, adiknya hanya tukang mancing. Tukang mancing itu ngolok-ngolokkan kakaknya, gimana jadi penguasa, gimana kamu cara ibadahnya. Oke. Terus kakaknya malah titip salam pada seseorang, tolong adiknya lebih banyak untuk istighfar dan taubat dong. Mengapa? Karena penguasa kakaknya itu nggak pernah berpikir rezeki, semuanya Allah. Adiknya yang tukang mancing tadi, dia, ya Allah, saya besok akan mendapatkan 3 ikan, bagaimana besok 4, bagaimana besok 5, sehingga hidupnya itu tercurah bagaimana untuk mendapatkan yang lebih banyak. Jadi nggak zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti orang, dengan segala hormat, orang yang gembel. Nah, zuhud adalah orang yang tidak bergantung, ta'alluq ila dunya itu enggak, ta'alluqnya kepada Allah, dan dia di dunia itu hanya menjalani rezeki sudah ada yang ngatur. Meskipun dia kaya raya, kalau hatinya tertuju pada Allah, menyibukkan takhalli kepada Allah, itu adalah zuhud. Bukan orang yang selalu mencari, itu enggak zuhud. Oke ya. Jadi kita diminta zuhud di urusan dunia. Wa innama lazimaka hadat tajarrudu wazuhdi bil amroid. Dan sungguh termestikan bagimu melepaskan zuhud itu karena 2 perkara. Mengapa kita diminta zuhud? Maka ini alasannya 2. Yang pertama adalah akhaduhuma litastaqima lakal ibadah wa taktsura. Yang pertama, mengapa kita harus zuhud? Karena agar kita itu bisa menegakkan ibadah untukmu dan dapat diperbanyak. Listaqim, jadi kita istiqomah, mendirikan yang tegak, wa taktsura, dan kita beribadah itu banyak. Coba secara singkat ya, apa yang disampaikan Imam Ghazali. Kalau kita terlalu dunia, kapan kita itu berzikir? Memang di Thariqah Naqsyabandiyah ada dzikrul fil qalbi, darul anjiman, khalwat di dalam keramaian, kita terus berzikir. Tapi pengaruh terhadap dunia bisa berimbas pada malesnya dia untuk bermunajat pada Allah. Jadi itu yang pertama. Karena sesungguhnya menyukai dunia itu dapat menyibukkanmu. Fa inna rahbata fid dunya tushuluka. Jadi kalau orang mencintai dunia, kira-kira sibuk enggak dengan urusan dunia? Kalau urusan kekuasaan, kira-kira haus enggak dengan kekuasaan? Nah, ini logik. Jadi kalau orang zuhud tidak seperti itu. Dan ini mengapa kita zuhud, agar kita itu betul-betul menyibukkan urusan Allah, dan kita bisa
menyibukkan dengan urusan akhirat. Amma dhahiruka fat bitolabi wa amma batinuka fa bil iradati fa hadisin nafsi wa kalimuha yamna'ul ibadah. Adapun lahiriahnya, maka orang yang tadi mencari dunia adalah batinnya disibukkan juga untuk akhirat, untuk dunia, maka disibukkan dengan berbagai keinginan, bisikan oleh nafsu. Wa haditsin nafsu, dibisikin oleh nafsu, jangan, tidak cukup kalau hanya itu, terus rebut lagi, kalau perlu difitnah, biar kekuasaan itu milik kamu. Gitu. Itu namanya hadisin nafsi. Nafsu itu ngirik-ngirik ya orang Jawa ya, membisikin agar kita itu tergelincir. Wa kilahuma yamna'ul ibadah, dan masing-masing dua itu dapat mencegah ibadah. Kalau sudah nafsu bicara, uang bicara, kekuasaan bicara, maka dia tidak bisa beribadah dengan baik. Nah, karena itu fa inna nafsa wahidan wa qalbu wahidan. Menurut Imam Ghazali, nafsu itu tersendiri ya, dan qalbun itu sendiri, nggak bisa dipadukan. Nafsu itu amarah bisu, kalau qalbun itu adalah untuk tazkiyatun nafas dan menuju pada Allah. Itu ya. Padahal qalbun itu adalah beliau itu adalah Perdana Menteri, beliau itu Roksun. Kalau di dalam ilmunya Imam Ghazali di kitab Kimya Usa'adah itu kan namanya qalbun itu adalah panglima ya. Fa inna nafsa wahidan wa qalbu fahidah fa idza staghala bi syai'in in qata'an tiddati, maka apabila tersibukkan dengan sesuatu maka akan terputus dari kebalikannya. Kalau kita urusan dunia, maka akhirat akan lupa. Tapi kalau kita akhirat, ya, maka dunia itu secukupnya saja. Tidak mengejar yang tidak pada posisi semadionnya. Bisa sekarang gini, Imam Ghazali, wa inna mislat dunya wa akhirah kamislit darutaini in ardhaita ihdahuma asfatal ukhra. Perumpamaan dunia dan akhirat seperti perumpamaan dua istri. Ini maaf ya yang punya dua istri, kamislit dzurrutain. Kalau memilih yang satu, yang satunya marah. Memilih yang sini, memilih yang satunya marah. Jadi harus milih satu saja. Akhirat katakan gitu. Ini diibaratkan seperti itu. Maka orang biasanya tidak saling rela. Niscaya engkau akan marah dan tidak dengan yang lainnya. Asfatat ukhra, maka yang lain akan marah. Ini contoh ya. Wa innahuma kal masyriqi wal maghrib bi qadri ma tamil ila ihdahuma akhrata 'anil akhirah, dan sesungguhnya orang antara dunia akhirat itu seperti ya timur dan barat. Dengan seukuran apa yang engkau melangkah menuju ke salah satu dari keduanya, pasti engkau berpaling dari yang lainnya. Kalau lagi di timur kan tidak ke barat, kalau ke barat tidak ke timur. Nah inilah. Nah ini menurut Imam Ghazali, walaupun ada dalil wabtaghi fima ataqal darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya intinya akhirat, tapi ojo lali, jangan lupa kita itu hidup di dunia. Itulah, jalanin aja sakmatio. Amma sukhluha fid dhahiri faqad ruwiya an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala zawalat an asma'a bainal ibadah wat tijarah falam yastamiha fa aqbaltu ala ibadah wa tarkut tijarah. Ini apa yang disambungkan oleh Abu Darda. Abu Darda mengatakan begini, aku berusaha menggabungkan antara ibadah dan dagang. Wow, ideal ya, ideal. Saya ya dagang ya ibadah, bagus niatnya. Lalu keduanya tidak bisa bergabung nyatanya. Kalau saya dagang terus pagi sampai sore bahkan sampai malam, terus ibadahnya kapan? Ya, ternyata nggak bisa. Ya, maka aku memfokuskan diri ibadah dan aku meninggalkan perdagangan itu.
Ini Abu Darda ya. Fa'abbatu 'al ibadah wa tarku tijarah. Pengertiannya meninggalkan itu tidak menjadi prioritas lah. Dijalanin saja deh dunia ini. Tidak harus banting tulang siang jadi malam, malam jadi siang, kaki kepala banting tulang. Nah, ini tidak pada posisi yang pas menurut Abu Darda, dan itu memang kenyataannya situ. Dan juga diceritakan oleh Sayyidina Umar, wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala law kana tal mustami'i aini li ahadin ghairi la astama'atana li lima a'tani Allah subhanahu minal quwwati wal laini. Sayyidina Umar juga mengatakan, jikalau dunia dan akhirat dapat berkumpul pada orang selainku, saya akan seperti itu, kata Sayyidina Umar. Kenyataannya nggak bisa. Kalau orang ahli dunia, akhiratnya berkurang 30, 40, 50, diajak zikir, diajak tarekat, beratnya bukan main. Karena apa? Karena dia masih mencintai dunia, takut jabatannya hilang, takut pangkatnya hilang, takut nanti dimarahi atasannya, takut. Misalkan itu ya. Kata Sayyidina Umar, kalau bisa berkumpul pada satu orang antara ibadah dan akhirat, antara ibadah dan dunia, saya akan ikut. Ternyata tidak ada. Menurut Sayyidina Umar, karena sesuatu yang telah dikarenakan Allah, diriku berupa kekuatan dan kelenturan. Jadi sadermo, dunia itu dijalani. Bapak Ibu sekalian, kita mau rumah magrong-magrong, kira-kira ikut kita nggak di kuburan? Enggak kan? Istri anak aja nggak ada yang mau. Masa kita mau bikin lubang liang lahat yang begitu besar, mobil-mobil kita tanam di situ, kan nggak mungkin. Untuk apa? Nah, itulah kira-kira. Ya, kita jalanin, tapi bukan bergantung. Maka faida kanal haditsu kadzalika fa'adhirru bil faniyati wahtar salama wassalam. Apabila adanya hadis mengatakan seperti itu, maka anggap berbahayalah dengan dunia yang fana dan pilihlah keselamatan dan kesejahteraan. Dimintalah kita itu untuk keselamatan akhirat, itu yang diutamakan. Ini menurut Imam Ghazali. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa amma sukhluha biqalbi wa wal batin lima kanal iradati famaruya an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Ya. Siapa saja yang mencintai dunia, man ahabbat dunya, ya, maka dengan demikian adarra bi akhirati, maka akhiratnya itu bahaya. Itu Rasulullah ya mengatakan seperti itu, maka akhiratnya itu tergadaikan, bahaya. Wa man ahabba akhirah, maka siapa saja yang mencintai akhirat, ya, adzar bintunya, maka dengan demikian dunianya itu sederhana, mayabko ala mayafna, maka pilihlah sesuatu yang kekal. Yang kekal mana? Dunia atau akhirat? Akhirat kan? Pilih akhirat. Dunia jalanin aja, jangan lupa aja, jalanin aja. Pangkat ini, direksi itu, jalanin aja. Kita juga nggak tahu rezeki itu sampai kapan, Allah yang tahu kan. Yang penting kita berikhtiar dan kita menjalani apa yang ada. Jadi pilihlah, kalau harus milih antara dua tadi, maka pilihlah yabqa ala ma yafna, pilihlah yang kekal atas suatu yang fana. Yang fana itu adalah dunia yang tidak kekal. Terus dilanjutkan, fabana laka annahu idza staghala dhahiruka bidunya wa batinuka bi iradatiha fala tayassaru laka ibadah haqqaha, maka telah jelas bagimu bahwasanya apabila lahiriah tersibukkan dengan dunia, ya zahir dan bidunnya, maka wa batinuka, maka batinmu itu bi iradatihi fala tayassara,
keinginanmu pada dunia, maka tidak mudah bagimu untuk ibadah. Fala tayyasaru laka ibadah. Sulit. Kalau sudah ke cinta dunia itu sulit ibadah. Nah, dengan demikian ibadah yang haqqoha, yang sebenar-benarnya ibadah itu sulit. Ibadah itu Bapak Ibu sekalian, kuncinya takhalli. Kalau orang itu sibuk urusan agama, urusan ibadah, itu berarti sudah hatinya tergetar. Nganggur ambil Quran. Jangan baca Quran 1 minggu awas pun tidak dibaca. Itu berarti kita itu belum dipanggil, hati kita itu belum betul-betul tertuju pada Allah. Banyak waktu nganggur, tidak baca Quran, tidak baca zikir, tidak bawa tasbih, misalkan itu berarti hati kita itu belum tersentuh. Kuncinya itu aja Bapak Ibu sekalian. Kalau kita itu takhalli itu kan kosong, kita kosongkan diri kita. Kalau takhalli itu adalah menyibukkan diri urusan agama. Nganggur yang baca Quran, zikir sebanyak zikran katsiran, Allah sebanyak-banyaknya, baca Quran, zikir. Kalau malam insya Allah moga-moga terus sholat, ya, sholat malam jangan lupa. Itu berarti orang sudah tertuju pada Allah. Lek sik males-malesan, ya bahasa Jawanya lek ya, bahasa Tulungagungan ya. Lek sik ogah-ogahan, itu berarti hatinya belum tertuju, masih urusan dunia. Masih urusan kepingin yang indah-indah. Nah, qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bihi min ulumihi bitrain amin rabbal alamin wa amma idza zahatta fima fatabarakta bi dzahirika wa batinika tayassara ka ibadah bal ta'amunika a'dzauka alaiha. Apabila engkau zuhud terhadap dunia, engkau akan mengosongkan dunia. Farattaka bi dzahirika batinika, dan batin kita itu tertuju pada Allah. Tayassara kalakal ibadah, itu akan mudah kita untuk beribadah. Bal ta'awinuka alaiha, bahkan organ-organ tubuhmu akan membantumu hal itu. Tangan kita mudah untuk ambil Quran, wudu, baca Quran. Kalau sudah lagi nganggur gitu, ya, itu berarti sudah mulai tertarik pada urusan akhirat. Nah, Bapak Ibu, walaqad ruwiya an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala innal 'abda idza jahada fid dunya istanaza qalbuhu bil hikmah wa ta'awanat a'dha'uhu fil ibadah fa hadhihi hadihi. Ini Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu sanad ketiga dari Rasulullah ke Sayyidina Abu Bakar, ke Salman Al-Farisi, ke Ja'far Shadiq, terus sampai sekarang sanadnya Thariqah Naqsyabandiyah. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya seorang hamba apabila ia zuhud pada urusan dunia, zahadat dunia, istara qalbuhu bil hikmah, niscaya akan bersinar hatinya dan penuh hikmah. Ya, dan organ-organ tubuhnya membantunya untuk mudah beribadah. Ya, kita tanya aja pada diri kita, malas atau tidak? Kalau sudah rajin beribadah terus, maka itu berarti sudah ada futuhul qulub, Allah membukakan hati kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, sekarang yang kedua. Tadi yang pertama ya, yang pertama. Sekarang yang kedua, wasani minal amradi anhu yukthiru qimata amalika wa yu'azzimu qadrahu wa syarafah. Jadi yang pertama itu agar kita, mengapa kita zuhud? Agar ibadah kita itu tegak dan banyak. Yang kedua, wasani, yaitu memperbanyak nilai amal ibadah, memperbesar derajat dan kemuliaannya. Wa yu'azzimu qadrah, jadi derajatnya, makomnya itu derajatnya mulia, wasyarafah, dan penuh kemuliaan. Baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah. Ya, orang yang zuhud bukan berarti pura-pura zuhud loh ya.
Kalau di hadapan orang banyak pura-pura zuhud, bajunya gembel, itu sekali lagi guyonnya itu sumakar, sugih macakir gitu. Sugih kaya tapi macakir. Itu bukan zuhud, itu pura-pura zuhud. Nah, dengan demikian falaqad qala sallallahu alaihi wasallam rahmatan min rajulin alimin zahidin qalbuh khairun wa ahabbu illa Allah jalla wa jalaluhu min ibadil muta'abbidina ila akhirid dahri abadan sarmadan. Seorang yang sholat 2 rakaat dan orang itu zuhud, itu lebih baik amalannya disukai oleh Allah dibandingkan ibadahnya para ahli ibadah hingga akhir masanya selama sepanjang masa. Jadi orang zuhud, orang yang tidak bergantung dunia, kalau sholat 2 rakaat itu lebih baik yang pura-pura orang ahli ibadah itu, tapi dia tidak zuhud. Ya, dia kamuflase, branding, pura-pura ahli. Ya, dari sisi pakaiannya, perilakunya sok alim ya, tapi dia tidak zuhud. Ya, karena banyak sekarang itu kelihatannya zuhud. Begitu ada mobil Alphard baru kepengin. Begitu mobil HP baru kepengin. Lah ini zuhudnya di mana? Padahal dia dianggap tokoh masyarakat, tokoh agama, tapi selalu kepengin yang seperti itu, enggak zuhud. Nah, itu menurut Rasulullah 2 rakaat orang zuhud itu lebih baik daripada mereka ibadah selama-lamanya. Fa idza kanat ibadah tasrufu wa taktsuru bidzalik faqaqqa liman talabal ibadah ayyashhada fid dunya wa tajarrada anha. Maka apabila beribadah dapat menjadi mulia dan bertambah banyak dengan zuhud itu, ya, wa takhadha bidzalik, dengan zuhud orang itu lebih mulia, maka sudah semestinya bagi orang yang menuntut beribadah dan hendaknya dia zuhud dunia dan melepaskan dari dunia. Melepaskan itu bukan berarti tidak bekerja, tidak mencari rezeki, itu kewajiban jalanin, tapi bukan istaghola, kita menyibukkan dengan urusan dunia, tapi kita jalanin saja. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, fa in qulta fama makna zuhdi fid dunya wa ma haqiqatu dzalik? Lalu ketika ditanya, lalu apa pengertian zuhud terhadap dunia dan apa hakikat zuhud itu? Nah, ini mulai urusan dengan dunia. Maka fa'lam anna zuhda inda ulama inna rahimahumullah zuhdani zuhdan makturun lil abdi wa zuhdan ghairu makturin. Sesungguhnya zuhud menurut para ulama itu adalah ada 3, ya, ada 2 ya. Yang pertama adalah zuhdan makturun lil abdi, zuhud yang bisa dijalanin oleh manusia. Wa yuhdun ghairu makturun, dan zuhud yang tidak mampu dilakukan. Ada 2 menurut Imam Ghazali, ada 2. Awalnya ada 2. Nah, falladhi wa makturun thalatha asya, maka zuhud yang mampu dilakukan manusia tadi ada 3 bentuk. Ya, yang pertama adalah tarkat talabul mafqudin fid dunya, meninggalkan menuntut ketiadaan dari dia. Tidak usah nuntut, Allah itu sudah memberikan rezeki. Tidak usah nuntut macam-macam, jalanin aja, Allah akan memberikan. Itu ciri orang yang bisa zuhud. Banyak orang yang zuhud nggak pernah nuntut tapi diberi terus oleh Allah. Ya, makomnya kalau menurut syekh atau ilah itu sudah tajrid. Allah memberikan rezeki itu tanpa sebab yang macam-macam. Makanya itu kan bedanya Bapak Ibu sekalian, ada orang yang kerja biasa tapi kaya, ada orang yang kerja banting tulang tapi tidak. Nah, itu berarti belum. Tapi yang penting zuhudnya itu, bukan banyaknya. Yang kedua, wa tafriqul majmu'a minha. Yang kedua, membagi-bagikan pada sesuatu yang terkumpul duniawi. Kalau itu kasih zakat, infak, sedekah terus, jangan pernah owel ya. Owel itu apa ya? Berat hati menyerahkan, tinggalkan berbagai keinginan duniawi dan usaha duniawi.
Jadi tidak usah neko-neko urusan dunia itu, tidak usah apalagi menfitnah urusan jabatan, tidak, serahkan pada Allah saja. Nah, terakhir, wa amma zuhdu alladzi wa ghairu maqdurin lil 'abdi fa wa yuraddu tanasai'in ala qalbi wazzahid. Adapun zuhud yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, oleh hamba, yaitu rasa tawarnya segala sesuatu yang hatinya itu orang zuhud. Kalau orang zuhud betul sudah nggak ada dunia, ya nggak fana, dunia itu sudah nggak perlu, fana. Kalau sudah fana, yang tiga tadi ya otomatis, karena sudah urusan sudah tawar dunia, otomatis bisa. Jadi syarat untuk bisa melakukan zuhud yang menurut orang tidak bisa diamalkan itu bisa juga kalau fana, syaratnya tiga tadi. Ya, thumma zuhdu alladzi huwa maqduruhun lil 'abdi muqaddimatun lizuhdi alladzi huwa ghairu maqdurun lil 'abdi. Kemudian zuhud yang merupakan zuhud yang mampu dilakukan oleh seorang hamba adalah mendahulukan untuk zuhud yang tidak mampu dilakukan seorang hamba. Itu adalah orang yang zuhud betulan. Maka terakhir Bapak Ibu sekalian, fa idza ata bihil 'abdu fa in bi an la yaqtula ma laysa 'indahu minad dunya wa yufarriqu ma 'indahu minha wa yatruka bil qalbi iradatahu wa ikhtiyara li ajlillahi wa 'azimi sababi bitadzakkurihi li afatihi. Maka apabila seorang hamba telah melakukan zuhud, fa idza ata bihil 'abdu, ya sudah zuhud, bi alla yaqtula ma laysa 'indahu, maka dengan demikian ia tidak menuntut sesuatu yang tidak miliknya. Ya, rezekinya Allah ngasih ini, alhamdulillah. Dapat ini, alhamdulillah. Oh, nggak usah iri dengan punyanya orang, nggak usah. Ya, itu sudah berarti kita sudah zuhud kalau itu tidak iri itu. Ya, wa yufarriqu ma 'indahu minha wa yatrukal qalbi, dan tidak membagikan segala sesuatu yang dari dunianya itu, dan dia meninggalkan dengan hatinya berbagai keinginan urusan duniawi karena hanya satu, li ajlillahi, semua itu ditujukan hanya pada Allah, wa azimin, dan mohon dari Allah untuk memberikan azimin sawabih, pahalanya, wa bitadzkirihi, dan mengingat, ya, wa bitadzkurihi li afatiha, dan bahaya kalau tergoda urusan dunia. Maka dengan demikian maka akan timbul padanya rasa tawar. Ya, udah tawar, fana itu berarti sudah zuhud tersebut dalam hati, dan inilah menurutku yang merupakan zuhud yang sejati. Zuhud sejati itu adalah orang fana. Ya, fana itu sudah tidak ada dirinya kecuali Allah, tidak ada kehidupan dirinya kecuali Allah. Tidak ada sesuatu rezeki karena Allah, tidak ada sesuatu yang bisa menghidupinya kecuali Allah. Jalan dijalankan Allah, bicara yang menjalankan Allah, dirinya ada karena Allah yang maha ada, yang mengadakan dari yang belum ada menjadi ada dan selalu ada, itu namanya Allah. Nah, aradautil kabur datar dunya ala qalbi wa hadza, dan inilah indi wa zuhdil hakikah menurutku, artinya menurut Imam Ghazali adalah zuhud sezuhud-zuhudnya, zuhud yang sejati. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk zuhud urusan dunia, dan betul-betul kita itu menyibukkan diri takhalli dengan urusan-urusan ibadah dan taat untuk ditujukan pada Allah dan akhiratnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Alfa minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.